Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sedikit alur kerja terkait dengan tugas kalian, yaitu analisis deskriptif analisis, atau analisis deskriptif dan kategorisasi. Oke, saya menjelaskan sedikit di sini. Analisis demografi dan penelitian itu seringkali kita perlu melakukan analisis demografi responden. Demografi biasanya yang dimasukkan adalah demografi yang sekiranya berkaitan dengan variabel yang kita akan ukur. Ini responden kita. Demografinya inisial bolehlah, cuman ini nggak usah dideskripsikan. Usia, ini kayak yang penting untuk dideskripsikan. Responden kita berasal dari usia berapa saja. Oke, pekerjaan. Mereka dari golongan pekerjaan apa saja. Golongan darah, kalau misalnya perlu, diambil asal daerah, status, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita misalnya meneliti tentang agresivitas atau aggressive driving. Aggressive driving. Nah, menurut teori aggressive driving ini dipengaruhi, salah satunya adalah jenis kelamin. Oke, usia juga mempengaruhi. Oke, salah satunya kita pilih jenis kelamin. Nah, menurut teori, jenis kelamin laki-laki itu lebih agresif daripada perempuan. Oleh sebab itu, kita butuh masukkan demografi jenis kelamin yang kemudian bisa kita gambarkan dalam bentuk deskriptif nanti, dan bentuk pie atau histogram dan sebagainya. Artinya responden kita terdistribusi ke dalam tingkatan berapa untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berapa banyak laki-laki, berapa banyak perempuan. Seperti itu ya. Jadi memang kita memasukkan demografi responden yang berkaitan secara teoritis dengan variabel yang kita akan teliti. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Misalnya gini, kita memiliki judul penelitian. Ada 2 skripsi di sini. Gambaran happiness dan gambaran semangat belajar. Siapa mahasiswa Unibos? Mahasiswa Unibos. Oke, yang pertama, gambaran happiness. Artinya kita ingin mengetahui kebahagiaan sebagai seorang mahasiswa di Universitas Bosowa. Kita mau mengetahui apakah bahagianya itu tinggi, sedang, atau rendah. Kita kan nggak tahu kalau kita nggak melakukan penelitian tinggi, sedang, atau rendah. Oke, oleh sebab itu kita melakukan penelitian. Sama halnya kita ingin mengetahui semangat belajar. Apakah itu tinggi, sedang, atau rendah? Kita nggak tahu kan semangat belajarnya mahasiswa Unibos itu berada pada taraf yang mana. Oleh sebab itu kita melakukan penelitian. Diawali dengan pengambilan data menggunakan skala. Oke. Nah, seperti inilah. Apakah berada pada kategorisasi rendah happiness-nya, sedang, atau tinggi? Ada 2 macam cara yang bisa kita gunakan. Kita menggolongkannya tingkatan ini berdasarkan 3 tingkatan, rendah, sedang, tinggi. Atau bisa 5 tingkatan, jadi lebih halus lagi. Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ini 5 tingkatan. Kita menggunakan di dalam tugas ini cukup 3 tingkatan saja, rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, ini adalah rumus kategorisasi bagaimana cara menentukan tinggi, sedang, rendah itu. Ini mu atau rata-rata, ini standar deviasi. Dikurang 1 standar deviasi. Ini rata-rata, minnya dikurang 1 standar deviasi, ini ditambah 1 standar deviasi. Ini untuk memperoleh nilai sedang. Rata-rata di bawah standar plus standar deviasi. Jadi
rata-rata ditambah 1 standar deviasi, itu tinggi. Kalau rendah itu dikurang 1 standar deviasi. Intinya gini, untuk menentukan sedang itu, dia berada pada posisi min. Rata-ratanya berapa? Min yang dilihat. Min kurang 1 dan min plus 1. Min kurang 1, min plus 1. Satu apa? Standar deviasi. Berarti untuk menentukan ini kita harus mencari standar deviasi dulu. Menggunakan aplikasi SPSS juga. Jadi gampang aja untuk mendapatkannya. Min dan standar deviasi kita cari terlebih dahulu. Ini untuk rumus 3 kategori. Rendah, sedang, dan tinggi. Kalau 4 kategori, lebih halus lagi. Ini sangat rendah, rendah, sedang, tinggi. Ini rumusnya 1,8 standar deviasi. Minus dikurang 1,8 standar deviasi. 0,6 standar deviasi. Jadi seperti itu. Jadi penggolongannya mirip, cuman beda angkanya. Berapa angka standar deviasinya. Oke, selanjutnya. Ini sebenarnya visualisasi daripada penggolongan itu. Kategori sedang itu berada di sini. Berada pada area sini. Ini areanya sedang. Sedang semua nih, sedang. Siapapun responden kita, nilainya berada di antara dekat min atau minus 1 min atau plus 1 min, dia dikategorikan sedang. Oleh sebab itu, mostly penelitian itu berada pada kategori sedang. Kenapa? Karena dia dua kondisinya. Di bawah min dan di atas min. Dua areanya. Sedangkan kalau tinggi, itu di atas min. Di atas min. Dia begini juga ya. Ya. Dia 2 juga, cuman ini sangat susah untuk mendapatkan skor yang paling tinggi. Karena mostly kita merespon skala itu ambil yang sedang-sedang saja. Jadi tidak terlalu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Oke, ini ekstrim kiri, ini rendah. Ini tinggi. Mostly kita di sini. Karena memang paling banyak di sini. Rata-rata. Oke, ini di bawah. Jadi ini sebenarnya saya mencoba untuk memvisualisasikan bahwa kita mengatakan rendah, sedang, tinggi itu berdasarkan kurva normal ini. Mostly kita berada di sini. Kalau dia di bawah min, jauh di bawah min berarti dia rendah. Kalau dia di atas min atau jauh di atas min berarti dia tinggi. Kalau kita menggolongkannya lagi ke dalam yang lebih halus lagi, maksudnya ke dalam 5 tingkatan, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Maka dia terbagi-bagi begini. Ini sangat rendah. Ini rendah. Ini sangat rendah ya. Ini rendah. Ini sedang. Posisinya sedang, selalu ada 2. Sedang. Ini tinggi. Oke. Ini sangat tinggi. Jadi seperti itu. Jadi pasti mostly kebanyakan di sedang. Ini ya standar deviasi. Ini lambang standar deviasi. Dikurang 1 standar deviasi, dikurang 2 standar deviasi, dikurang 3 standar deviasi. Oke. Nah, contohnya happiness dan semangat belajar. Saya meneliti tentang happiness. Kita harus cari minnya berapa dan standar deviasinya berapa. Happiness diperoleh minnya itu 34,88. Standar deviasinya itu 4. Berarti tinggal dimasukkan di rumus. Hasilnya kalau tinggi, min dia ditambah standar deviasi. 34,88 ditambah 4. Hasilnya itu kurang lebih 39,5. Ini 4 koma, ada komanya sih di sini, cuma di sini nggak tertulis. Intinya dia di atas 39. Dia berada pada kategori tinggi. Kalau sedang 34 dikurang 4 dibulati menjadi 31 sini tuh. 34 atau anggaplah 35 ini. 35 ditambah 4 39. Jadi jarak antara min 1 SD dan plus 1 SD. Nilai yang berada di tengah-tengah itu atau di antara itu maka dia di kategori sedang. Jadi memang intervalnya cukup jauh ya.
minus sama plus. Rendah pasti di bawah, tinggal ini aja. Jadi caranya, ketika kita sudah dapat sedang untuk pembagian 3 kategori ini, sebenarnya kita sudah dapat semuanya. Karena tinggal sedang aja yang dilihat. Jadi caranya seperti itu. Sedang berarti plus 4 minus 4. Plus 4, anggap ini kita bulatkan menjadi 35. 35 kurang 4, berarti dia 31. 35 ditambah 4, dia 39. Berarti nilai perubahan nilai nanti totalnya antara 31 sampai 39, dia berada pada kategori sedang. Begitupun tinggi, tinggal dilihat saja. 39 di sini maksimal sedangnya. Berarti langsung aja 39,5. Di atas 39,5 berada pada kategori tinggi. Ini paling rendah yang 31. Berarti 30,5 di bawah, ke bawah berada pada kategori rendah. Ini untuk variabel happiness untuk menentukan apakah dia tinggi, sedang atau rendah. Begitupun pada variabel semangat belajar. Minnya 42, standar deviation 2,5. Tinggal digituin aja. 42 ditambah 2,5. 44. Jadi bulatin ke bawah. Dikurang 2, berarti dia 40. Ini ditambah ini dikurangi. Seperti itu prosesnya. Untuk memperoleh nilai min kategorisasi, apakah variabel happiness, total variabel happiness ini berada pada kategori rendah, sedang, apa tinggi. Nah, ini adalah hasilnya ketika kita menggunakan SPSS, hasilnya seperti ini. Hasil kategorisasi. Ini 1, sangat tinggi. Ini 2, sedang. Ini 3, rendah. Tinggi, sedang, rendah. Untuk variabel happiness. Artinya, berdasarkan penelitian atau data-data yang saya input di SPSS, itu hasilnya kayak gini. Satunya, tingginya cuma berapa persen. Oke, nggak cukup 20%. Sedangnya 70 persenan, 70 lebih. Tingginya, rendahnya itu bahkan cuma mungkin 10% aja atau di bawah 10%. Nanti ada penjelasan lebih lanjut di SPSS-nya. Sama untuk semangat belajar, seperti ini. Sedang, tinggi, dan rendah. Oke, habis ini. Nah, syarat sebelum melakukan kategorisasi, pasti kita sudah melakukan data cleansing atau data cleaning. Artinya, data-data yang dimasukkan dalam SPSS itu semuanya pure, murni, tidak ada kosong, semuanya terisi. Jadi, tidak ada missing data. Semuanya nol missing datanya. Terus, untuk memperoleh hasil ukur yang bagus, maka kita harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas alat ukur yang kita gunakan. Skala yang kita gunakan itu harus memenuhi standar validitas dan standar reliabilitas yang ditentukan. Nah, di dalam penelitian ini atau penelitian yang kita akan lakukan itu sudah dianggap valid dan reliable. Jadi sudah dianggap valid dan reliable. Nah, ketika nanti kalian mau membuat alat ukur, maka standar yang harus dipenuhi pertama adalah validitas dan reliabilitasnya. Baru kita bisa mengambil data atau mengolah data seperti ini. Oke, saya kira cukup untuk video ini. Video berikutnya terkait dengan penggunaan SPSS yang terkait dengan variabel yang dijelaskan di sini. Selanjutnya.